Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan akhirnya gua berkesempatan untuk ngebahas Ryzen APU dengan soket AM5 atau bisa juga disebut sebagai Ryzen 8000 series. Ya, memang APU kali ini dimasukin ke dalam keluarga Ryzen 8000 series meskipun secara arsitektur sebetulnya ini mirip-mirip dengan Ryzen 7000 series dengan arsitektur Zen 4. Yang ada di gua ini yang mau gua bahas adalah Ryzen 7 8700G, karena untuk 8600G-nya itu nanti gua bakalan bikin build PC yang menarik banget pastinya build PC-nya, dan itu bakalan jadi build PC yang unik banget. CPU-nya sih udah ada, udah gua simpen. Gue tinggal tungguin motherboardnya nyampe aja nih. Jadi kali ini kita bakalan bahas Ryzen 7 8700G dulu ya. Kalau secara spesifikasi sebetulnya Ryzen 7 8700G ini dia mirip-mirip seperti Ryzen 7 7840U atau Ryzen Z1 Extreme yang ada di laptop atau di handheld console. Handheld gaming Windows sih lebih tepatnya, bukan konsol juga sebetulnya, itu sama-sama PC. Tapi ada beberapa perbedaan karena ini adalah platform desktop yang memang konfigurasinya itu bisa lebih luas, bisa lebih di-unlock lah, bisa di-overclock, memorinya bisa dituning sendiri, clock speednya juga lebih gede. Nah, untuk Ryzen 7 8700G ini, dia punya codename Phoenix menggunakan fabrikasi TSMC 4 nanometer yang berisikan arsitektur Zen 4 untuk CPU dan RDNA 3 untuk iGPU-nya. Zen 4 di sini memiliki 8 core 16 thread dengan maksimum boost di 5,1 GHz. L3 cache-nya di 8700G ini cukup kecil ya, di 16 MB, alias ini setengah dari Ryzen 7 7700. Alasannya jelas karena AMD pingin fokusin ke EPU-nya pada seri G mereka. Ryzen 7 8700G punya 12 compute unit RDNA 3 atau bisa disebut sebagai Radeon 780M. Config yang sama seperti pada Ryzen 7 7840U atau Ryzen Z1 Extreme. Bedanya di desktop ini punya clock lebih tinggi, lebih open juga config-nya karena bisa overclocking. Bahkan bisa overclocking memori yang akan sangat berpengaruh juga terhadap EPU. Ryzen AI atau akselerator dari RDNA 3-nya juga nggak dipangkas. Jadi ini adalah sebuah prosesor yang punya AI akselerator langsung di dalamnya. CPU ini diberikan TDP 65 Watt atau PPT sekitar 88 Watt. Dan di dalam paket penjualannya, kalian juga bakalan mendapatkan cooling bawaan yaitu adalah Wright Stealth. Dan nanti kita bakalan cek juga kemampuan cooling ini apakah udah sanggup mengakomodir si Ryzen 7 8700G. Menurut gua sebenarnya kekurangan APU ini ada di bagian PCIe lane, karena PCIe lane-nya itu hanya ada 16 lane-nya. Biasanya tuh ada di atas 20. Ini menyebabkan ketika kita menggunakan GPU discrete, dia bakalan berjalan pada mode kali 8, terutama ketika kalian itu udah nyolokin NVMe SSD lalu kalian nyolokin discrete GPU lagi. Dan nanti kita bakalan cek juga, semisal kita pakai GPU discrete, terutama GPU discrete yang levelnya itu lumayan high end, kira-kira bakalan ada penurunan performance atau enggak dari kalau kita sandingkan ke si Ryzen 7 8700G. Oh, sama satu lagi sih, ini untuk PCIe-nya itu dia nggak ada dukungan untuk PCIe Gen 5, jadi mentok di Gen 4 aja. Kalian bisa menggunakan chipset AMD mulai dari A620, B650, atau X670 series. Dan dalam pengujian gua kali ini juga gua akan menggunakan motherboard dengan chipset B650 untuk mewakili chipset kelas menengah. Meskipun Aorus Elite AX Ice ini emang nggak bisa disebut tengah-tengah banget. Ini udah termasuk kelas premium meski chipsetnya B650, at least mewakili chipsetnya aja. Sebenarnya gue juga nggak punya data pembanding ya untuk nge-review si 8700G ini, karena sebetulnya 8700G itu pantas banget untuk disandingin dengan PC yang memang config-nya itu CPU plus discrete GPU seperti GTX 1650. Bukan dengan generasi sebelumnya seperti Ryzen 5600G atau 5700G, karena udah pasti bedanya jauh banget. Tapi thanks to Alpha ya yang udah ngasih data ya, beberapa datanya ke gua sebagai data pembanding dengan konfigurasi Core i5 12400F plus GTX 1650 GDDR6, yang dimana secara config CPU dan juga GPU-nya ini secara harga itu dia bakalan beda-beda tipis. Bahkan lebih murah sedikit daripada si Ryzen 7 8700G. Gue juga melakukan overclocking APU ke 3200 MHz dan memori ditingkatkan ke 7200 MHz CL38 untuk melihat juga potensi performa dari Ryzen 7 8700G. Dan untuk setting default akan menggunakan DDR5 6400 MHz. Gue rasa DDR5 6400 MHz ini juga udah lumayan umum ya, antara DDR5 6000 atau DDR5 6400, kecuali kalian aktifin XMP atau Expo di 7200
itu rata-rata kit memorinya memang masih agak mahal. Tapi kalau misalkan kalian bisa overclocking sendiri, sebetulnya lebih enak beli yang 6000, habis itu naikin aja dikit ke 6400, atau kalau kalian bisa ya naikin ke 7200 juga. Tentunya di dalam tes juga gue bakalan ngasih unjuk performa dari cooling bawaan si Ryzen 7 8700G seperti apa. Yuk kita lihat kemampuan dari AMD Ryzen 7 8700G ini. Oke, kita ngeliat performance CPU-nya dulu ya. Singkat aja lewat Cinebench R23 untuk ngecek kemampuan multicore dan juga single core-nya. Di sini AMD Ryzen 7 8700G punya kemampuan sekitar 17.000 poin multicore-nya. Akan tetapi ini gue udah menggunakan all-in-one water cooling 360 mili. Jika kita menggunakan stock cooling, performance-nya itu ada penurunan, tapi nggak terlalu jauh sebetulnya, ada di sekitar 16.700-an. Single core-nya juga kurang lebih seperti itu. Untuk stock cooling itu sekitar 1734, sementara ketika gue menggunakan water cooling 360 mili, single core-nya ada di sekitar 1800. Angka segini udah lebih kencang dari Core i5 13500 sebetulnya. Jadi jika kalian harus ngebandingin sama Core i5 12400F, seharusnya kemampuan 8700G ini udah jauh banget. Ya, secara harga juga memang ini CPU lumayan tinggi harganya di 5 juta lebih. Nah, untuk CPU temperatur di sini kalau kalian pakai stock cooling itu dia bakalan jalan di TJ Max alias 95 derajat Celcius ketika full load. Penurunan performanya sebetulnya masih dikit, tapi gue tetap nggak bisa merekomendasikan stock cooling ini apabila kalian pingin melakukan overclocking. Karena untuk ukuran CPU yang cuma punya TDP 65 Watt atau CPU package power sekitar 88 Watt, ini CPU sebetulnya nggak bisa dibilang adem ya, karena dengan water cooling 360 mili aja, dia masih hit di 76 derajat Celcius untuk CPU package power 88 Watt loh. Dan setelah gue cek, emang CPU package powernya itu ada di sekitar 89 Watt ya loadnya. Jadi kurang lebih loadnya mirip-mirip seperti AMD Ryzen 7000 series yang non-X ya, seperti Ryzen 9 7900, 7500F, kurang lebih mirip-mirip seperti itu. Pengujian selanjutnya adalah Adobe Premiere. Di sini untuk ekspornya itu menggunakan native dari CPU only, jadi tanpa menggunakan GPU acceleration sama sekali. Di sini AMD Ryzen 7 8700G bisa mengekspor dari project 4K yang biasa gue pakai benchmark ke resolusi 1080p dalam waktu 186 detik. Angka ini selevel bahkan dengan Core i5 13600K. Tapi kalau harus dibandingin dengan kakaknya yaitu Ryzen 7 7700X, 7700X masih tetap sedikit lebih kencang. Cuma poin plus dari si AMD Ryzen 7 8700G ini karena dia menggunakan RDNA 3, jadinya dia punya encoder AV1. Semisal kalian mau encode lewat Handbrake atau misalkan lewat DaVinci Resolve, itu kalian udah bisa menggunakan encoder AV1-nya ini untuk ekspor video ataupun sekedar untuk encoding aja. Bahkan kemampuannya ini bagus banget loh. Untuk ekspor ke 4K aja, ini videonya bukan project dengan beberapa sequence ya, tapi hanya video raw begitu aja. Diekspor dari 4K ke 4K lagi beres dalam waktu 2 menit 56 detik untuk video berdurasi 13 menit. Lalu untuk kemampuan iGPU-nya yaitu adalah Radeon 780M. Di sini gue bakalan nunjukin juga hasil default dengan DDR5 6400 MHz dan juga versi yang APU-nya udah di overclock ke 3200 MHz dengan DDR5 7200 MHz. Pada 3D Mark Firestrike ini, graphics core-nya itu bisa tembus di angka 9100 jika default dan menggunakan DDR5 6400. Angka segini sebetulnya udah mepet-mepet seperti kalian menggunakan Core i5 12400F dengan GTX 1650 GDDR6 yang menggunakan memori DDR5 6000 MHz CL36. Dan bisa dilewatin kemampuan dari sistem tersebut jika kalian mengoverclock Radeon 780M-nya, lalu kalian menggunakan memori DDR5 7200 MHz seperti ini. Lalu untuk kemampuan game semuanya gue uji menggunakan resolusi 1080p, settingnya rata kiri aja, dan ini native tanpa upscaler sama sekali. Jika harus dibandingin dengan Intel Core i5 12400F dengan GPU GTX 1650 GDDR6, kemampuan dari 8700G ini sebetulnya masih ada di bawah sedikit, tapi sedikit banget. Terkecuali kalian menggunakan memori DDR5 7200, itu dia benar-benar bisa 10% lebih kencang daripada si GTX 1650 yang di combo dengan Core i5 12400F. Game selanjutnya adalah Shadow of the Tomb Raider. Di sini Core i5 12400F plus GTX 1650 GDDR6 juga masih sedikit lebih kencang. Jadi untuk mengejar angka tersebut, memang kelihatannya 8700G ini harus menggunakan memori yang sekencang-kencangnya. Tapi bukan berarti jadinya si Radeon 780M pada
Ryzen 7 8700G ini jelek? Karena pada resolusi 1080p tanpa upscaler sama sekali ini udah bisa mainin game AAA 60 FPS loh. Game selanjutnya adalah Horizon Zero Dawn juga udah bisa mendapatkan rata-rata 60 FPS pada resolusi 1080p favor performance. Gua mengoverclock Radeon 780M-nya, habis itu gua menggunakan DDR5 7200. Performanya masih di bawah sekitar 10% daripada config Core i5 12400F dan juga GTX 1650 GDDR6 yang menggunakan memori DDR5 6000 MHz. Dan pengujian terakhir ini adalah Cyberpunk 2077 lagi. Ini adalah poin di mana 8700G bakalan bisa unggul ketika kalian menggunakan AFMF. Sebuah fitur yang bisa kalian aktifkan melalui Radeon Driver, yaitu adalah Frame Generation. Jika kalian mengaktifkan AFMF ini, yang dimana GTX 1650 nggak memiliki dukungan DLSS Frame Gen gitu ya, ini kalian bakalan bisa ngelewatin kemampuan dari Core i5 12400F plus GTX 1650 GDDR6 instan. Karena dengan AFMF, dengan Fluid Motion, itu FPS-nya bakalan ditarik jadi 2 kali lipat. Dengan catatan ya kalian memerlukan FPS asli yang memang udah lumayan tinggi. Kalau bisa di atas 60 aslinya. Ini akan menjadi keuntungan ketika gamenya itu nggak punya yang namanya FSR 3. Karena kalau kita bicaranya FSR 3, GTX 1650 masih tetap bisa pakai. Tapi kalau nggak ada FSR 3-nya, GTX 1650 nggak bisa mengakomodir si frame gen atau fluid motion ini. Apabila Ryzen 7 8700G ini kita pasangin GPU discrete yang lumayan high-end. Di sini gue menggunakan RTX 4070 Super ke testbed yang biasanya gue review, yaitu adalah Intel Core i9 14900K dan juga Ryzen 5 7500F. Di sini kalau kita lihat memang ada penurunan performance yang lumayan signifikan. Di sini kalau kalian lihat Ryzen 5 7500F, perbedaannya itu nggak terlalu beda jauh dengan Core i9 14900K ketika menggunakan resolusi tinggi dan tanpa upscaler sama sekali. Di sini yang gue uji resolusinya tuh ada di tengah-tengah ya, di 2560 x 1440 bukan di 4K. Jadi kalau misalkan kalian pakai resolusi 4K, ini perbedaannya bakalan lebih jauh sebetulnya. Ini adalah efek GPU yang memang harusnya berjalan kali 16, tapi di 8700G ini dia hanya jalan kali 8 sehingga bandwidth dari 4070 Super nggak keluar semua. Oh ya, kelebihannya lagi juga karena adanya Ryzen AI untuk Ryzen 7 8700G ini, maka kalian udah bisa menggunakan Stable Diffusion untuk generative image ya. Dan ini benar-benar lumayan loh untuk sebuah iGPU karena waktu yang perlu dikeluarkan untuk satu gambar itu beres dalam waktu sekitar 14 sampai dengan 15 detik per image-nya. Ya, kalau kalian harus compare ke kelas GeForce RTX memang masih jauh karena GeForce RTX ya bisa sedetik, 2 detik gitu kan. Tapi ini adalah sebuah iGPU yang udah benar-benar menjalankan generative image menggunakan AI accelerator. Oke, bagian harga dan juga kesimpulan ya untuk AMD Ryzen 7 8700G. Harga dari Ryzen 7 8700G ini sebetulnya agak sedikit problematik karena ada di angka 5,8 jutaan rupiah. Harga segini masih tetap lebih mahal dari combo Core i5 12400F plus GTX 1650 GDDR6. Belum termasuk harga motherboard dan juga memorinya sih. Tapi kalau mengasumsikan harga motherboardnya sama, harga memorinya sama, alias sama-sama menggunakan DDR5, Ryzen 7 8700G ini jadi nggak kelihatan menarik karena jadinya harganya tetap lebih tinggi. Ditambah lagi 8700G ini, ketika kita menggunakan discrete GPU atau kalian berencana beli APU aja biar nanti pakai GPU high-end-nya belakangan, itu kalian bakalan mengalami penurunan performa karena PCIe Line yang terbatas di 16 dan bakalan jalan kali 8 doang semisal kalian colokin discrete GPU. Sebetulnya ini baru kerasa pengaruhnya apabila kalian menggunakan GPU discrete yang lumayan high-end seperti RTX 4070 ke atas. Di pengujian tadi gue pakai 4070 Super. Tapi sebagai sebuah APU, jelas performance 8700G emang sangat superior. Sebuah iGPU bisa sekenceng ini loh. Dan punya poin plus menarik juga di mana iGPU-nya bukan cuma kenceng buat ngegame, tapi punya encoder AV1 hingga AI accelerator atau NPU untuk komputasi AI yang ringan-ringan. Dan itu nggak bisa ditebus dengan Core i5 12400F dan juga GTX 1650 GDDR6. Ryzen 7 8700G gua rasa penggunanya akan sangat spesifik untuk yang mau bikin mini PC yang powerful dengan iGPU-nya ini. Karena pertimbangannya gua rasa cukup berat jika membeli CPU ini dengan tujuan menambahkan GPU discrete ke depannya. Yang dimana ya tadi 8700G punya kelemahan yang cukup besar di bagian PCIe Line. Jadi kalau kalian udah bisa berkompromi dengan hal tersebut, barulah si Ryzen 7 8700G ini akan sangat menarik. Karena dia di tuningnya asik, terutama kalau kalian antusias, hobi ngoprek-ngoprek,
Ini juga bakalan jadi asik. Kalau kalian gak hobi ngoprek, suka PC yang kecil-kecil, pengen yang iGPU-nya kenceng, Ryzen 7 8700G juga bakalan jadi opsi CPU dengan core yang kenceng, dengan iGPU juga yang bahkan kompetitif dengan GPU discrete entry level. Komen di bawah menurut kalian gimana Ryzen 7 8700G. Jangan lupa subscribe, gue Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.